Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Sekarang tuh bisa dibilang TWS tuh udah menjamur banget ya. Udah bisa dibilang hampir ngegantiin earphone kabel kurang lebih karena compatibility-nya dengan berbagai macam device. Nah, milih TWS pun bisa gampang-gampang susah. Range harganya banyak, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan, puluhan jutaan juga ada, macam-macam deh. Nah, sekarang gue nih lagi pengen bahas sebuah TWS dari Soundcore yang namanya Soundcore R100. Kira-kira gimana dengan Soundcore R100 ini? Apa aja yang menarik? Yuk kita bahas Soundcore R100. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut kita bahas Soundcore R100. Oke, sekarang gue balikin dulu ke gue sendiri nih. Kira-kira kegunaan apa sih dari sebuah TWS yang paling sering akan gue pakai? Gue akan sering menggunakan TWS ini. Yang pertama adalah untuk olahraga atau jogging pagi. Gue lagi suka jogging pagi, biarpun belum rutin ya, tapi lagi nyoba untuk rutinin. Terus ketika lagi jogging pagi kan enaknya sambil dengerin musik atau sambil dengerin podcast. Nah, sambil jogging pagi, dengerin musik, dengerin podcast, gue pengennya nih, gue punya TWS yang ketika dipakai buat hal tersebut itu nggak gampang copot. Kenapa? Karena kan sambil lari, banyak gerakan, kemudian keringetan, itu gampang banget risiko TWS copot. Dan gue pernah ngalamin, jadinya TWS gue tuh, yang gue punya sebelumnya tuh hilang karena jatuh pas sambil lari pagi, gue nggak nyadar. Gue nggak pengen itu kejadian lagi, dan di Soundcore R100 ini, untungnya gue udah nyoba pakai lari pagi dan so far masih aman. Kenapa? Karena secara desain, pertama dia itu ada stemnya, ada batangnya. Menurut gue itu khususnya dipakai buat olahraga ya, itu jadi lebih secure dan lebih firm karena apa ya? Ada kayak nyantol gitu di kuping dibandingkan dengan yang cuman plug nutup kuping aja tapi nggak ada tangkainya. Kalau ada tangkainya itu jadi lebih secure rasanya ya buat gue. Mungkin sugesti, tapi menurut gue ada ngaruhnya lah, kurang lebih satu kayak gitu. Yang kedua, kalau bisa tahan air, apalagi cuaca. Kalau lagi jogging kan kadang-kadang bisa aja kemungkinan lagi tengah-tengah jogging itu hujan. Pernah gue ngalamin kayak gitu. Kemudian yang pasti keringetan kan, di area kuping sini kan juga pasti akan basah, kurang lebih kayak gitu. Nah, Soundcore R100 ini juga udah punya waterproof IPX5. Jadi dia cukup aman ketika kena air, percikan air atau kena hujan, kena keringat, itu nggak bakal rusak. Yang kedua yang gue suka adalah dari si Soundcore R100 ini adalah tombolnya itu masih tombol apa istilahnya, mechanical bisa dibilang, tombol clickable gitu loh. Jadi bukan tombol kapasitif yang kayak ada di kebanyakan TWS yang udah beredar sekarang. Dan menurut gue ini cukup jarang nih gue temuin ada di TWS lain. Apa mungkin ada yang merasa ini kekurangan ya, karena orang udah zamannya kapasitif, kok nggak perlu tombol fisik, kenapa ini masih pakai tombol fisik. Tapi ketika kondisinya lagi jogging, menurut gue ini malah jadi suatu kelebihan karena ya itu jadi lebih pasti, ngekliknya lebih aman, lebih pastilah ketika diklik berasa gitu. Nah, dibandingkan dengan yang kapasitif cuman diketuk aja, itu kadang komennya suka nggak ke deliver ke smartphone yang terkoneksi. Jadi kayak kalau misalnya kita pakai yang kapasitif, diketuk sekali kok belum berubah nih musiknya, harus lebih kencang. Nah, kalau di yang pakai tombol mechanical atau clickable button beneran kayak di Soundcore R100 ini, so far gue ngerasa lebih firm, lebih pasti lah, kurang lebih clickable button itu feel-nya lebih pasti dibandingkan dengan yang capacitive button. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi sih kegunaan TWS in general yang sekarang lagi sering gue pakai, yaitu adalah buat meeting online, buat video call, buat Zoom. Itu lagi sering banget gue pakai si TWS apapun. Dan di Soundcore R100 ini gue udah coba juga untuk meeting online.
Kekuatannya atau kelebihan pertama dari Soundcore R100 ini untuk pemakaian meeting online adalah ya dipakai nyaman, cukup nyaman, nggak ada masalah buat fitnya. Yang kedua adalah baterainya. Baterai, kadang tuh meeting online bisa panjang kan durasinya, sejam, 2 jam. Dan nggak cuma sekali sehari, bisa 2 kali, 3 kali sehari. Durasinya juga sama-sama panjang, atau ada yang pendek tapi ya yang panjang juga cukup sering. Nah, kalau gue secara pribadi, yang penting itu baterainya sebenarnya. Baterainya itu bisa tahan cukup lama untuk whole meeting supaya nggak sampai habis gitu. Dan apalagi kalau nggak perlu sering-sering nge-charge sebuah TWS sih, gue senang banget ya. Nah, Soundcore R100 ini bisa menjawab kebutuhan gue yang itu. Untuk meeting online, dia bisa tahan cukup lama. Klaimnya bisa 25 jam tahan baterainya, tapi termasuk dengan charging case-nya. Jadi, sekali pemakaian itu sampai baterainya habis, bisa berkisar sekitar 4,5 sampai 6 jam katanya klaimnya. Gue pakai sih ya meeting 2 jam, meeting 2 jam, meeting 2 jam mungkin baru habis baterai di apa istilahnya? Di ininya, unit ear tips-nya atau unit apa namanya? Unit Soundcore R100-nya ini. Nah, ketika di-charge ke apa namanya? Charging case-nya itu bisa sampai 3 kali atau 4 kali gitu. Jadi ya kalau dihitung pemakaian 4 sampai 6 jam bisa di-charge sampai 3 atau 4 kali ya kurang lebih 20-an jam. Tapi gue pernah ngetes biarpun nggak non-stop ya. Mungkin prakteknya mungkin sekitar 15 jam itu baru habis total tuh sekitar 15 sampai menuju 20 jam, dan menurut gue itu udah oke banget untuk sebuah TWS. Kemudian tentu saja kualitas audio menurut gue cukup penting buat meeting online ini. Yang penting kedengaran jelas menurut gue itu udah cukup, tapi lebih oke lagi ada yang gue suka adalah kualitas mikrofonnya. Nah, kalau untuk kualitas mikrofonnya menurut gue juga cukup oke, tapi ini langsung dengerin aja ya. Contoh rekaman suara dari Soundcore R100. Oke, ini suara hasil dari rekaman pakai mic Soundcore R100 by Anchor. Ini direkam pakai Recorder Pro aplikasi di iPhone. Oke, kegunaan TWS yang ketiga yang sering gue pakai adalah untuk entertainment. Untuk dengerin musik, untuk nonton film atau nonton series, dan buat main game. Nah, musik, ya gue cukup sering dengerin, kualitas suaranya cukup oke. Kemudian, gue tapi lebih sering make buat nonton film atau nonton TV series. Nah, untuk nonton film atau untuk TV series, gue cukup nyaman pakai Soundcore R100. Dan gue sukanya ini ada mode bass yang bisa diaktifkan supaya nambah kualitas bassnya lagi. Dari Soundcore R100 ini bisa diaktifkan dari pencet tombol di di Soundcore R100-nya, itu bisa nambah kualitas bassnya jadi lebih baik lah kurang lebih. Nah, secara quality menurut gue bukan yang super wah banget, tapi mengingat harganya ini sih udah cukup oke banget ya untuk kualitas suaranya. Kemudian buat main game gue tuh main game di HP, tapi sebenarnya nggak terlalu sering. Tapi gue cukup sering main COD Mobile, dan gue pernah ngetes pakai Soundcore R100 ini buat main COD Mobile. Masih ada latensinya dikit, tapi menurut gue bukan masalah yang cukup besar banget sih. Untuk main game dengan Soundcore R100 ini masih cukup oke. Terus yang gue suka lagi untuk entertainment, untuk gaming itu kan, misalkan gue biasanya dari iPad ke smartphone, itu pindah-pindah dari laptop. Nah, si Soundcore R100 ini menurut gue secara koneksi itu cukup gampang dikonekin. Untuk pindah-pindah tuh nggak tahu. Gue pernah nemu beberapa TWS yang mungkin harganya nggak terlalu mahal, itu untuk connect disconnect tuh cukup lemot dan susah. Nah, ini gue nggak temuin di Soundcore R100 ini. Terus kalau misalkan mau connect ke suatu gadget, misalkan connect ke
iPad gitu. Gue cukup tinggal buka aja, itu kalau emang udah ke pairing, nggak lama langsung connect. Jadi, connect, kalau udah pairing, mau connect ke gadget, ke smartphone atau ke tablet tuh cepet banget dan enak banget. Kurang lebih kayak gitu. Nah, overall dari semuanya itu bisa dibilang kelebihan-kelebihan dari Soundcore R100 ini. Kok kayak bagus banget ya. Tapi gue ada satu kekurangannya yang menurut gue dari segi desain sebenarnya. Yaitu adalah secara desain gue nggak suka bodinya yang glossy. Apalagi terutama yang mungkin yang gue pegang ini option yang warna hitam ya. Kebetulan Soundcore R100 ini punya dua option color, ada yang black, ada yang putih. Gue cobain, gue pakai buat review, gue bawa-bawa, gue masukin kantong, gue masukin tas. Nggak berapa lama tuh kelihatan banget bodinya itu baret-baretnya cukup kelihatan, cukup banyak nih. Yang sayang aja menurut gue kalau mungkin finishingnya yang lain mungkin bisa lebih, atau nggak tahu deh, secara pemilihan bahan mungkin ada yang lebih baik supaya nggak kelihatan banget nih baretnya. Tapi ya itu ini gue aja, karena nggak tahu, gue nggak suka gadget yang udah kurang rapih gitu, jadi kurang bagus, kurang enak dilihat. Tapi overall sih secara desain, selain bahannya, selain materialnya, secara desain sih gue nggak ada masalah. Oke, overall itu dia menurut gue Soundcore R100 ini. Di kelas harganya itu sekitar 300.000 kurang 1.000, 299.000. Menurut gue di kelas harga segitu, Soundcore R100 ini menurut gue bisa jadi pilihan yang layak banget untuk dipertimbangkan, karena kualitas ada, tapi bukan ya sesuai lah dengan harganya, atau bahkan mungkin agak setingkat di atas harganya menurut gue, karena apa yang gue dapetin udah waterproof, clickable button, terus ada bass mode, terus baterainya juga bisa tahan 25 jam untuk harga 299.000 sih. Soundcore R100 ini bisa banget dijadiin pilihan kalau mau cari TWS di kelas harga sekitar ya 200-300 ribuan. Ini bisa jadi pilihan yang tepat. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk apa yang gue suka dari Soundcore R100 ini. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid. Like videonya kalau emang suka, dislike kalau emang nggak suka. Kemudian follow juga Instagram kita di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.